sekiranya ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya Paulus yang Anda harus tanya. Paulus yang mengatakan, sekarang Anda pikirkan, apakah kematian Kristus itu bermanfaat bagi Anda? Kalau bermanfaat, berarti hukum Taurat ini mati. Hukum Taurat ini nggak ada, gitu loh. Hukum Taurat ini bukan sebuah kebenaran. Berarti orang Kristen bebas melakukan apapun dalam kehidupan dunia ini. Karena kapan dia melakukan kebaikan menurut hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Hukum Taurat itu kan menghantarkan manusia kepada kebenaran. Hukum Taurat itu menghantarkan manusia kepada keselamatan. Matius 5 nomor 19. Jika engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah tersebut yang ada dalam hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, kata Yesus, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Tapi ternyata kalau itu bukan sebuah kebenaran, berarti sia-sialah kemudian ajaran Yesus kalau begitu. Maka yang benar adalah Paulus. Kata Yesusnya, kalau mau selamat, kudu wajib Taurat. Kata Paulus, kalau mau selamat, harus di Kristus. Jangan pernah berharap ada kebenaran di dalam Taurat. Nomor 16 di Galatia 2, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi gimana? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Sekali lagi, kalau ada, maka sia-sialah penyaliban. Mana yang betul? Yang betul adalah bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Ya, saya sudah bilang Kak. Jadi pertanyaan ini kok mau diulang lagi? Saya katakan kebenaran di dalam hukum Taurat. Kalau begitu, nah kalau begitu berarti sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Ya. Sementara Anda menerima kematian Kristus juga. Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat juga. Padahal dalil dalam kitabnya tidak begitu. Dalil yang ada dalam kitab, sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Taurat ada kebenaran atau Kristus yang mati sia-sia? Syukran alumni kiamat Adinda. Masya Allah. Mana yang betul, Bang? Gini, Bang, bukan hanya Paulus yang ngomong itu. Paulus kan nanti hidup di zaman sesudah Yesus. Bahkan sebelum Yesus, sebelum kasih karunia itu muncul, ini hukum Taurat ini adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu sudah tidak berlaku lagi. Ini ayatnya, Nabi Yeremia. Ini yang abang lupakan yang saya sudah pernah ngomong. Berarti sia-sia kematian Kristus. Saya paham itu, Yeremia 31 sampai 33. Berarti sia-sia kematian Kristus, Bang. Sebentar dulu, Bang. Kan ada dipotong. Kan ada kebenaran menurut saudara, ada kebenaran. Menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa akibatnya? Coba Akang saya tanya, Kang, dengarkan saya Kang. Ya, siap. Kang, jangan belajar dulu. Kang, menurut Paulus, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut Akang, di hukum Taurat ini ada kebenaran nggak? Ada kebenaran. Ada nggak? Ada kebenaran. Nah, kalau ada kebenaran, sia-sia nggak kematian Kristus menurut Paulus? Kalau ada kebenaran ya nggak sia-sia. Kalau ada nggak sia-sia, nggak sia-sia. Mana yang betul? Hah? Dalilnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian
Kristus. Hmm. Ada nggak kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada nggak? Menurut Paulus nggak ada. Menurut Paulus. Menurut Paulus nggak ada. Berarti tidak sia-sia kematian Kristus. Betul. Itu yang betul. Tapi saudara Yordan mengatakan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Nah, menurut Paulus kalau di Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul ini? Kontradiksi. Galatia berapa, Bang? Coba aku baca. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 21. Ayat 21. Galatia 2. Iya. Nih kan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya kan? Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran menurut hukum Taurat? Adalah. Nah, berarti menurut Paulus kematian Kristus sia-sia nggak kalau ada kebenaran? Iya, menurut Paulus ya sia-sia kematian Kristus. Ya. Berarti Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, betul? Ya. Ya. Nah, kalau sia-sia kematian Kristus, lalu buat apa? Kami diajarkan juga untuk menjadi Kristen, menerima kematian Kristus di atas yang salib. Kalau ternyata kematiannya hanya sia-sia. Lalu buat apa? Kekristenan ini diajarkan kepada seluruh makhluk. Lalu buat apa ada misionaris? Buat apa ada kristenisasi? Kalau ternyata kematian Kristus itu sia-sia doang. Ternyata nggak ada kebenaran. Gitu loh. Buat apa kami kemudian dibibelin? Buat apa kami kemudian menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai bangsa yang menjadi murid makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga? Kalau ternyata sia-sia juga kematian Kristus itu, buat apa kami jadi Kristen? Ayo Kang. Diarahkan Kang. Ya, Ya, ayo Pak tadi- Jonan. Soalnya saya Dipertegas lagi, ngomong- Pak Ya Jonan. buat apa kematian Kristus itu? Ternyata sia-sia doang. Percuma aja mati Yesus itu. Percuma Yesus mati karena ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mending Yesus gak usah mati. Gimana dong? Masalahnya kalau aku ngomong dipotong. Jadi sulit nih ngomong. Itu aja dulu. Gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Boleh enggak? Iya. Silakan. Oke, kasih. Ayat ini berbicara memang kebenaran, yang dimaksud di sini adalah kebenaran di dalam hukum Taurat. Tapi di sini ayat ini yaitu bagaimana pernyataan tentang kebenaran kalau kita melihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Di sini Paulus seolah-olah mengatakan bahwa kebenaran yang ada di dalam Galatia 2 ayat 21. Nggak ada lagi Bang, Abang. Abang, Galatia 2 itu nggak ada ayat selanjutnya Bang. Itu ayat terakhir 21.
Gimana mau ada Iya, ayat tapi selanjutnya ayat kalau cuma 21? Bang, gini, di sini Mungkin dia mau bikin lagi, Gerunda mau nambahin, Gerunda mungkin 24. begini di dalam teks Gimana? asli sebenarnya ini cuma untuk mempermudahkan kita untuk menemukan ayat yang dimaksud. Maka ada pasal dan ayat di sini. Tetapi ini adalah sebuah rentetan yang berkesinambungan dengan pasal 3 ayatnya yang pertama dan selanjutnya nih. Kalau kita hanya comot apa katanya? ayat yang ada di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-21, saya tidak akan Ya. menolak apa yang dikatakan oleh Gurunda. Tetapi Ya, karena berarti ada kesimpulannya, ayatnya, waduh, jadi kesimpulannya gimana Bang? harus baca di dalam pasal selanjutnya. Ya, yang mana Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang bodoh itu. Hai orang-orang Galatia yang Iya, bodoh. ini kelihatan sekali kan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Dan terus apa hubungannya dengan itu? Iya kan. Nah, Silakan. di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan bahwa sebelum kebenaran, kan di ayat tadi mengatakan antara hukum Taurat dengan penyalipan Yesus kan, ini ayat 21. Nih, ayat 21 ini hukum Taurat dengan kematian Kristus. Nah, di dalam pasalnya yang ketiga ini adalah hukum Taurat dengan iman. Nah, sebelum hukum Taurat ini ada kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah, yaitu iman yang dimiliki oleh Abraham. Secara itu juga, ya ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Iya. Saya hanya butuh kesimpulan aja. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kata abang ini ada. Kata Paulus kalau ada maka sia-sialah kematian Kristus. Itu aja pun. Iya, tapi ini harus ada penjelasan karena itu adalah kalimat negatif, Pak. Iya, penjelasannya apa? Kalimat negatif ini yang membandingkan antara hukum Taurat dengan iman, kebenaran yang Iya. Saya udah tahu kalau dulu. itu. Kebenaran hukum Taurat itu harus ada perbuatan, tapi ada kebenaran yang satu, yaitu kebenaran yang dibenarkan karena iman. Itu Iman kepada- perbedaannya. Kebenaran Iman yang yang ada di bagaimana? dalam. Hah? Iman yang bagaimana? Iman percaya kepada Kristus kan? Iya. Nah, itulah sebentar makanya. dulu. Nah, sebelum hukum Taurat, sebelum kebenaran yang ada dalam hukum Taurat, ada kebenaran yang ada di dalam Abraham, yaitu Abraham percaya. Nah, sia-sia Percaya kematian kepada- Kristus kalau gitu. Sebentar dulu. Karena kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham itu percaya kepada kematian Yesus. Tetapi sifatnya nih nubuatan. Sifatnya nubuatan itu karena nubuatan itu mengandung rahasia yang perlahan-perlahan demi perlahan itu disampaikan secara bertahap oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Tidak semuanya nabi mendapat katakanlah 100% tentang Yesus Kristus, tapi ini penglihatannya ada yang tipologi, analogi, ada apa ya? Seperti kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga nih. Ini Kalau ada nubuatan. kebenaran. Sebentar dulu Bang, kan giliran ada saya kebenaran. katanya nggak mau motong. Kenapa mau dipotong? Enggak, yang Anda jelaskan bukan di situ, Bang. Yang Anda Iya, jelaskan itu ada dua ini hal. Nah, ini soalnya begini. Ini di dalam Galatia 3 ayat 21 ini berbicara tentang kebenaran sebelum hukum Taurat. Adanya sebuah kebenaran sebelum hukum Taurat. Berarti di sini kan sudah ada dua kebenaran. Iya.
dikatakan dalam kitab saudara, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Permasalahannya sekarang, ada enggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jelas saya bilang itu ada, ya kan. Nah, kebenaran kalau yang ada. Sebentar dulu. Aduh. Oke, sekarang puasin dulu, saya puasin. Bapak mau bertanya, saya beri 1000 karpet pertanyaan merah, pertanyaan kepada saya. Tapi kalau ingin dijawab, tolong dengar dulu ya. Kalau nggak mau dengar, buat apa kita diskusi? Oke? Saksinya host ya. Ini saya siapin 1000 karpet merah pertanyaan gurunda kepada saya. Tapi tolong kalau saya menjawab hargai. Host saksi ya. Host saksi ya. Jangan kelamaan. Pak Oh, Jordan. nggak bisa. Sedangkan pertanyaan Bang Suma Gurunda tadi terlalu panjang. Saya hormati, saya duduk Ini, manis. Pak Jordan, Bahkan dia ini sempat bukan berulang. gereja. Gini, host. Ini bukan Dia gereja. sempat sudah 3 kali dia bertanya dalam pertanyaan yang sama. Memangnya saya orang dulu nggak bisa dengar pertanyaannya. Kalau Pak Jordan nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma, berarti Pak Jordan orang bodoh. Ya sudahlah, kalau begitu, kalau saya orang bodoh berarti sudahlah, jangan diskusi dengan orang bodoh. Kan kelihatan kalau orang bodoh itu jadinya hitam. Tuh, lihat hitam, saya putih. Iya, justru yang lebih bodoh adalah orang bodoh. Karena dia sudah tahu orang bodoh, kenapa diskusi dengan orang bodoh. Berarti yang bodoh itu adalah orang yang berdiskusi dengan orang bodoh. Orang bodoh itu memaksakan diri minta naik, udah bodoh memaksakan diri minta debat. Namanya diskusi, Pak Jordan saling membantah. Kalau Pak Jordan nggak mau dibantah, jangan diskusi, monolog aja sendiri, buka komar. Iya, tapi namanya diskusi, Bang. Kita harus hargai waktunya Ya, saya. Anda kelamaan, justru tadi guru udah sebentar, Anda saya yang sudah kelamaan di sini. katakan. Jangan ngeyel, saya botakin juga loh. Jangan ngeyel. Aduh, Ya, gimana? kembali ke tema. Ini temanya, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Sebenarnya udah KO tadi ketika dia mengatakan ada. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Udah selesai di situ. Harusnya Anda sebagai seorang Kristen, kalau Anda sebagai seorang Kristen, Anda harus tegas. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Selesai. Maka Anda tetap teguh pendirian dalam iman. Kenapa? Meskipun Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, faktanya kan Anda tidak menjalankan. Jadi harusnya Anda jujur, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Enggak ada. Yang ada kebenarannya adalah kematian Kristus membawa kepada kebenaran. Itu yang betul. Anda membawa data Galatia 3 itu tidak akan menolong Anda. Galatia 3 itu justru menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalaupun dikatakan memang hukum Taurat itu ada kebenaran. Tapi apa kata Paulus? Tetapi. Karena ada kata tetapi oleh Paulus. Hanya karena iman kepada Kristus. Karena kebenaran dalam hukum Taurat itu telah dipenjarakan oleh kitab suci katanya. Terkungkung kata dia. Kitab suci telah mengurungnya. Sehingga kebenaran itu menjadi tidak. Yesus. Jadi Galatia 3 itu tidak membawa apa-apa untuk Anda. Anda kalau menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, begitu ada pertanyaan, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Anda harus mengatakan tidak ada. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 2 yang sama, data nomor 16-nya dikatakan begini, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu bukan kebenaran. Menurut Paulus, kenapa Anda mengatakan ada kebenaran? Berarti Anda berada di tengah. Maju kena, mundur kena. Harusnya Anda menjadi pengikut Paulus. Tidak ada kebenaran. Hukum Taurat itu sampah. Titik. Kenapa nggak tegas? Kenapa nggak tegas, Bang?
Ya baik, oke. Sudah, lanjut. Kenapa nggak tegas? Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau sia-sia kematian Kristus, ya ambalelo. Mau kemana Kristen ini? Kalau ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Satu-satunya Anda harus meneladani Paulus. Hukum Taurat itu sampah, titik. Hukum Taurat itu tinjak, kotoran, bukan kebenaran. Baru bermanfaat kematian Kristus. Kalau Anda mengambil dua-duanya, Anda orang bingung. Anda berarti tidak belajar tentang Bible. Anda tidak dalami Bible itu. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Kalau Anda yang lebih kencang lagi, silakan dinaikkan, Kang. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bantu Pak Jordan, silakan naik ya. Karena Pak Jordan udah KO. Kena hook kiri. Oleh karena kegoblokan pemahaman yang hanya sepotong, maka inilah yang dikatakan penyesatan atau kalau bahasa halusnya itu pelesetannya, karena tidak melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus yaitu tentang adakah kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat, itu dia katakan itu seolah-olah kalau itu benar maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi sebenarnya kenapa yang jadi seolah-olah? Oh nah ini enggak seperti apa ya, pantat bebek ya. Sabar aja dulu. Di dalam ayatnya yang ke-16 di sini maksudnya begini, Pak. Hukum Taurat dan tentang kematian Kristus itu adalah kebenaran dua-duanya. Tetapi kebenarannya yang ada di dalam ayat 16 yaitu ketika kebenaran itu tidak dapat dilaksanakan, maka inilah ini katakan apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Maka jawabannya itu jelas di dalam Paulus, yaitu tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Bukan soal hukumnya yang dia maksudkan, tetapi yaitu orang yang melaksanakan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah kesimpulannya di dalam ayat 21. Tetapi yang di dalam yang dimaksud oleh Paulus tidak dapat ditangkap oleh Gurunda, sehingga ayatnya yang di dalam 21 mengambil kesimpulan maka seolah-olah kalau satu kebenaran maka tidak ada kebenaran yang lain. Dan di dalam ayat 21 di sini mengatakan tentang kebenaran ini dari sisi hukum, bukan soal perbuatan. Sementara di dalam hukum Taurat yang disebut kebenaran yaitu yang mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, maka itu kebenaran yang akan datang yaitu tentang kematian Kristus. Begitu. Sekarang saya mau tanya, menurut hukum Taurat bolehkah membunuh Yesus? Menurut hukum Taurat itu tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Sebentar dulu. Berarti kematian Kristus menurut hukum Taurat itu bukan kebenaran, kan? Iya, tetapi di dalam sebentar dulu, jangan kelihatannya sepotong kemudian mengkontradiksikan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus ini ada sebelum hukum Taurat muncul. Hukum Taurat lebih dulu daripada Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim ini. Kalau Hukum Taurat itu muncul di zamannya Musa, sebelum zaman. Aduh, gimana ceritanya? Kacau. Yuk, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhannya di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Gimana kok kebalik-balik? Anda percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Paulus? Katanya Taurat itu firman Tuhan.
Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kata Tuhan, kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Tuhannya Yahudi yang betul atau Tuhannya Kristen Paulus yang betul? Harus menentukan sikap, jangan abu-abu dong, jangan serakah. Jangan serakah, ambil dua-duanya. Lalu mentafsirkan seenak perut. Berdasarkan Bible aja Anda ngomong, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda melilit lidah, karena kita di sini semua orang terpelajar, kita orang intelektual di sini. Kita ini orang belajar. Karena Bible itu diwajibkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kepada kami juga kan? Kami kan juga makhluk. Maka kami belajar. Nah di dalam Galatia 2 nomor 16 itu jelas sekali. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kok bisa? Yang ada adalah tidak ada orang dibenarkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Karena Tuhan mengutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan. Nah itu. Loh kok malah dibalik? Makanya posisi Kristen ini harus jelas. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Harus Anda mengikuti Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebenaran. Barulah bermanfaat rencana iblis menyediakan kematian Kristus untuk Kristen. Kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Anda baca itu. Kamu keluar dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda mengatakan ada? Ada. Karena ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, itu sama halnya Anda telah menyalah-nyalakan ajaran Paulus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran, Anda membantah Paulus. Artinya Anda sebenarnya lebih dominan menjadi pengikut Nabi Muhammad daripada pengikut Paulus. Anda lebih berat kepada Nabi Muhammad daripada ke Paulus. Karena mulut Anda sendiri mengatakan ada kebenaran. Itu ajaran Nabi Muhammad itu. Ada petunjuk dan ada rahmat di dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan nggak ada. Kalau ada, sia-sialah kematian Kristus. Ayo, mau enggak Anda kematian Kristus itu sia-sia? Kalau mau, ya katakan bahwa di hukum Taurat itu ada kebenaran. Itu aja kok repot. Lanjut. Ya, lanjut silakan Pak Jordan. Oh, si ini curang banget kamu. Kenapa aku di-mute? Ya karena kau ini. Pakai mulu, dibaca aja udah. Gimana? Kenapa kamu berubah sekali, Pak Kian Santan? Sudah lama kenalan kok kayak anak-anak ini. Gimana kita ini? Pak Jordan yang kayak anak-anak curhat Ya, mulu. jangan begitu lah. Tinggal dibantah narasinya Gurunda. Kok ngeyel banget? Ngeyel banget gimana? Karena dia hanya mengambil satu ayat, kemudian tidak melihat Satu ayat yang itu lain. itu jantungnya Sementara itu. saya Intisari itu di situ. ngomong ini dia motong. Kenapa giliran saya menjawab kok dipotong malah di mute? Gimana cara diskusi gini? Karena Anda tidak menjawab, Anda sedang mendoktrin, membodohi diri sendiri. Beda orang yang menjawab Justru Bapak dengan orang yang membodohi diri sendiri. Justru Bapak yang seringkali mempelesetkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok saya mempelesetkan? Aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya tidak mempelesetkan. Tadi mengutip ulangan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Saya tidak katakan itu salah, karena ada masanya, Pak.
Kan saya sudah Tapi Paulus tulis. mengatakan tidak ada orang yang Itu di dibenarkan. dalam Yeremia. Tidak ada. Ini. Paulus yang Ini mengatakan. sudah bukan cuma satu kali dia Jangan ke Yeremia. tapi dia mengabaikan Paulusnya. ini. Paulusnya. Bayangkan, Itu ini nggak ada masalah. Ini hukum sebelum Itu nggak adanya ada masalah. Paulus, sebelum Itu nggak ada adanya masalah. Paulus, ini hukum Taurat sudah ada rencananya Tuhan untuk apa? Untuk tidak diberlakukan lagi. Sudah Mana jelas sesungguhnya. Perhatikan di Mana sini. ada? Sesungguhnya nih di Nabi Yeremia Yeremia ini kurang lebih jarak Nabi Yeremia Nomor dengan nomor Paulus 3-3-nya Anda itu kurang baca. lebih 500 sampai 300 tahun ya kalau nggak salah. 600 ya 600 Nomor sampai 3-3-nya Anda baca, nomor 33. Nomor 33 Anda baca. Iya sebentar nomor aku baca 33. dulu. Iya. Nomor 3-3-nya itu Di sini kan sudah jelas, Tat. itu perjanjian lama. Perjanjian lamanya itu Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian Iya. Barunya Tuhan Pada waktu menanamkan sekarang hukum itu perjanjian Taurat lamanya, itu diberikan kapan? perjanjian Diberikan kapan? perjanjian barunya menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Iya, Coba baca perjanjian nomor baru kan itu 3-3-nya. mau diterapkan oleh Yesus ke dalam hati. Apa itu? Tetapi Coba kita lihat dulu. coba Anda baca. lihat dulu. Coba baca. Ayat Coba baca nomor 31. 3-3-nya. Itu perjanjian Belum. lama. Saya mau Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya mengajak Karim. Bapak baca ayat Yeremia 31 dulu baru. Silakan Anda baca. Anda pleterin itu semuanya. Ayo baca 31-nya. Host, kalau mute sekali lagi aku keluar ya. Baca 31-nya. Soalnya ini posisi hostnya ini membantu Gurunda loh. Baca 31-nya silakan. Iya, 31 dulu baru 32 ya. Baru 33. Iya, nanti akan ke situ, Pak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada nggak dengan kaum Kristen di situ, ada nggak? Ya? Dengan kaum Romawi ada nggak di situ? Tidak ada, kaum Israel Tidak aja, ada. kaum Yehuda. Oke, nggak ada ya? Jangan kau masuk-masuk lagi nanti di dalam. Lanjut, Iya, lanjut. aku akan mengadakan perjanjian baru dengan, iya kan? Lanjut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mau mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang pertanyaan saya, apakah Gurunda memahami ayat ini? Paham. Yaitu di mana? Paham, paham. Sekarang pertanyaan, kalau paham, pertanyaan saya di sini. Yang dimaksud dengan perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, itu disebut hukum apa? Hukum perjanjian lama. Itu Perjanjian termasuk hukum. lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang mana itu perjanjian lama? Sekarang pertanyaannya kita harus selidiki. Yang mana itu perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi kemudian mereka melanggarnya, mereka membuat kemudian Tuhan-Tuhan selain daripada Elohim. Sampai Harun juga ketika dia menjaga kemudian mereka orang-orang ini ketika Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai, Nabi Harun tertuduh juga di sana. Seakan-akan mereka tidak menjaga kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka membuat anak sapi dari tembaga, dari emas. Lalu mereka menyembah kemudian itu. Itu pelanggaran terhadap perjanjian lama Tuhan itu. Berarti perjanjian itu yaitu perjanjian yang diberikan Allah lewat Musa, betul tidak? Iya betul, kan tadi Yehuda Israel berarti Musa. Apakah itu yang disebut dengan hukum Taurat? Termasuk itu hukum Taurat. Oke, setuju. Kita kembali ke makanya. Oke ya. Terus? Jadi kita kembali ke Yeremia. Jadi ini sudah mengerti sekarang, bahwa iya. ada perjanjian lama itu merujuk kepada perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa. Oke. Betul kan, kepada nenek moyang. Betul. Betul. Nah, Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya apa? Baca nomor 33. Ayo.
Tunggu. Ini ada perjanjian. Nah, begini dulu. Apalagi? Kita lanjuti. Yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, ya. Jadi hukum Taurat itu. Tunggu sabar dulu. Loh, saya yang memberikan ayat ini, saya harus terangkan, bukan Bapak. Saya ngajarin kamu dari dulu itu. Loh, saya ngajarin. Saya setuju Kristen di Indonesia, Bang Suma ngajarin saya. Tapi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana yang dimaksud perjanjianku yang telah mereka ingkari itu, kemudian Tuhan sudah tidak suka lagi dengan hukum itu karena perjanjian itu sudah diingkari. Maka Tuhan punya rencana, yaitu mengadakan perjanjian baru. Iya. Silakan. Nah, oke. Berarti itu. Oke. Nah, apa perjanjian barunya? Karena tunggu. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Oke, kita masuk 33 kan? Berarti sudah paham ayat 30. Sudah paham ayat 31 dan 32. Itu perjanjian baru yang ada di dalam ayat 33, betul tidak? Betul. Nah, gitu. Ingat, kepada siapa perjanjian? Kepada siapa Tuhan melakukan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bangsa mana? Bangsa Israel juga. Dan Yehuda. Ada nggak Roma di situ? Ada nggak bangsa Romawi? Nggak ada. Iya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Loh, kenapa tiga-tiganya? Tunggu. Tiga-tiganya Apa maksudnya dua? Tunggu. Apa maksudnya 2-0 ini, host? Karena perjanjian Tuhan itu tidak mengena kepada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu bukan itu. Oh, baca. Itu Roma, Galatia, Filipi itu nama jemaat yang ada di Roma. Iya, tapi itu bukan perjanjian baru. Jemaat di sana. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Oke? Oh ya, oke. Itu perjanjian kiburan. Salah Pak. Tiga-tiganya Anda baca. Salah Pak. Di dalam Galatia di sini, yaitu orang-orang Yahudi orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian karena mereka menghadapi penindasan sehingga mereka keluar dari Yerusalem pergi ke Yerusalem. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Ke Roma. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Perjanjiannya, dengar. Aku tunjukin bagaimana orang Israel yang pergi ke Roma itu mereka ini. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Saya sudah peringatkan host tadi bahwa kalau di mute saya keluar, jadi saya tidak ada diskusi lagi karena host membantu. Oke, silakan. Enggak, saya sudah bilang. Saya sudah statement bahwa kalau sudah di mute maka saya akan keluar. Jadi saya tidak akan diskusi lagi ya. Karena hostnya membantu Gurunda. Jadi tidak ada diskusi lagi. Kamu host teman 3-0. Silakan turun. Jangankan keluar, mati pun bodo amat, silakan. Iya, turun silakan, Bang. Silakan Anda turun, Bang. Nggak ada orang yang sanggup kau bodohi di sini, nggak ada. Saya jelaskan ya, nomor 33-nya itu. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan aku adakan kepada mereka, Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menanamkan di dalam batin dan berbicara kepada mereka di dalam hati terkait dengan hukum Taurat. Aku akan tanamkan di dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Kembali kepada hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan surah-surah yang dia sebutkan Kristen hari ini, bukan. Jadi perjanjian baru itu teman-teman sebenarnya ada hukum Taurat itu sendiri. Bukan Galatia, Lukas, Markus, Matius, bukan. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu dalilnya. Jadi saudara Jordan ini mencoba menggiring kita ke sana, tapi percuma. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perjanjian baru yang ditanamkan dalam benak manusia Israel dan Yehuda adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dengan demikian, dia sedang ingin pamer. Ini loh Bang Suma, bukti kebenaran bahwa hukum Taurat itu mencakupi kebenaran, yaitu bahwa Tuhan menjadikan bangsa Yehuda dan Israel
terikat oleh hukum Taurat dalam batin setiap mereka. Artinya Bang Suma, hukum Taurat itu ada kebenaran. Artinya orang ini membuka aib Paulus. Coba kalau kita lihat saudara-saudara dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bisa nggak Akang bacakan saya Galatia 5 nomor 4. Mana tahu saya keliru. Dibaca dulu. Siap. Kristus telah menjadi sia-sia bagi kamu, yaitu bagi siapa aja di antara kamu yang dibenarkan oleh Roh Kudus, hukum kamu telah jatuh dari berkah. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Oh ini, ya. Ngantuk Akang ini, ngantuk. Enggak. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas bukan? Jelas itu. Jadi saudara Jordan memperkuat bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, mana yang benar nih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, tetapi sia-sia kematian Kristus, sia-sia iman kalian. Kalian keluar dari kasih karunia. Kalian kemudian lepas dari Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, ayo. Silakan. Ya, ini ada Om Gigit. Silakan dibuka mikrofon sama kameranya, Bang. Halo, Om Gigit. Berarti. Ya, selamat malam. Malam. Kameranya dibuka, Bang. Iya, betul saudara Poling, betul. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jadi begini, ya kalian ini pun gimana ya? Pernah nggak belajar hukum Taurat dulu? Belajar hukum Taurat. Kami ini bukan Bani Israel. Kami ini umat Islam. Enggak, Yunus 91 kalian diberitahu, belajarlah sama ahli kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Iya. Nggak ada ahli kitab sekarang. Orang Yahudi nggak ada. Kalian Kemana kami harus belajar? hukum apa? Kemana kami harus belajar? Ahli kitab nggak ada. Ahli kitab itu Bani Israel, Bani Yehuda. Kalau kalian bukan ahli kitab, kalian bahlul Tanya kitab. dulu sama kalian. Pernah nggak kalian belajar dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau belajar tentang kitab sebelumnya yang dimaksud Al-Quran itu nggak pernah lagi. Karena Taurat itu sudah nggak ada. Injil juga nggak ada. Jadinya Nggak, kamu sendiri pernah nggak belajar Taurat? ya pernah dong. Ya, Di mana kamu dapat bukunya Taurat itu? ya. Di Injil kan ada, ya. Ah, nenekmu kiper. Mama Mana Taurat mana? Mana Taurat? Mana Taurat? Mana? Taurat Mana kan Taurat? ada, ya. Mana? Pernah saya baca. Pernah Mana enggak? pernah kau? Di Di mana kau pernah baca itu? Di Al-Quran Di mana pernah kau baca Taurat? belajar, Di mana? Belajar, Di mana ya. pernah kau Baca belajar lah. kitab Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana? Saya Kau baca tanya Ibrani dulu aja sama nggak bisa. kalian, pernah enggak kalian baca kitab Taurat dulu? Kitab Taurat itu sudah ada di Indonesia ini, nggak ada kitab Taurat. Iya, pernah enggak kalian belajar Loh. enggak? Kalian di Al-Quran disuruh Karena belajar tidak dulu. ada, karena tidak ada kitab Taurat itu di Kitab Indonesia. Taurat, Maka kami Zabur, tidak pernah belajar. Injil, ya. Kalian disuruh belajar itu di Al-Quran. Iya, masalahnya kitab itu sudah tak ada. Tidak ada. Kamu jangan pernah barangkali kamu mengatakan ada. kitab buatan jangan-jangan kau mengatakan kitab lain itu kitab Taurat. Gitu ya. Oh, Kau menganggap perjanjian lama yang ada dalam kitab itu Taurat ya? Mimpi.
Mimpi lu, kitab Spanyol dibilang kitab Taurat. Mufti Emira Syukran. Mimpi lu, mana ada? Kitab Bukan Taurat mimpi, itu, Juma. dengar. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa, bukan Iya. kitabnya Belanda. Pernah kan belajar tuh? Dan kitab Taurat itu Pernah nggak bahasa kan belajar? Ibrani. Pernah nggak Kitab kan Taurat baca itu bahasa Taurat Ibrani. itu? Enggak. Kami mempelajari karena Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dari mana kau ilmu tahu kita mencampur kayaknya. aduk? Nah sekarang saya tanya samamu. Enggak. kitab? Dari mana? Dari mana kau tahu mencampur adukkan? Ya buktinya memang sudah ada. Sudah tak ada lagi Taurat. Yang ada cuma perjanjian lama dari Barat. Buka ngarang. Enggak. Sekarang saya tanya samamu. Kitab Taurat itu berbahasa apa? Salah, Maidi salah. Kitab Tauratnya Nabi Musa itu bahasa apa? Kutanya samamu. Sebenarnya kalian nggak perlu kalau bertanya sama gitu. Kurang lagi pertanyaan saya, Justru Kitab kita mau Tauratnya bertanya Nabi sama Musa dia. itu berbahasa apa? Kitab Tauratnya Nabi Musa itu menggunakan bahasa apa? Kutanya lagi samamu. Ini kalian coba disuruh baca kitab-kitab sebelum. Udah Kang, kasih tendangan putar. Kalian belajar. Ngapain orang bahlul dipertahankan? Ketepak. Enggak, kalau dia open cam nggak apa-apa. Nggak mau open cam teman-teman ya. Jadi saya tendang. Iya. Nggak ada ilmu juga. Dia berpikir dia mampu menipu kita. Dia ingin mengatakan kitabnya dia itu Taurat. Kang. Ya, Kang. Di mana tempat muntah? tempat muntah di pinggir gereja ada. Di got yang ada di pinggir gereja. Got yang ada di pinggir gereja. Di mana Ayo, aja boleh, yang teman-teman penting jangan lagi di naik, gereja. silakan. Naik lagi, silakan. Dia teman-teman berpikir, Kristen. Kang, dia berpikir kitabnya itu Taurat. Taurat itu kitab Yahudi, kitab mereka itu Bible. Allahu Akbar, Masya Allah. PD-nya lagi bertanya. Ya, kembali kepada tema kita, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran, buat apa penyaliban? Kan gitu. Kalau Taurat itu sudah betul. Hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya. Matius 5 nomor 19. Mantap kali Yesus. Naikkan lagi Bang, Kang. Ya, pasien selanjutnya. Silakan, Juntak. Ya, Juntak. Oke. Yang barusan minta naik lagi. Bang, kalau mau naik, Om Gigit, open cam. Kalau nggak open cam ya di bawah aja. Lagian Anda nggak ada ilmu, nggak ada kualitas. Anda pengennya bahasa original teks. Torah itu pengennya bahasa Batak, nggak bisa Bang. Original teksnya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Batak. Kalau mau naik lagi, Om Gigit open cam aja, open cam ya. Teman-teman moderator silakan Gimana? cari open yang lain. Yang tadi Gurunda, Om Gigit itu, Oh, nggak usah. yang barusan. Nggak usah. Mending kita Nggak ada ilmu diam-diaman itu. aja di sini. Ada ilmu. Iya. Percuma aja. Waalaikumsalam. Gak ada ilmu, percuma dia. Jadi di dalam Kecuali kalau Matius mau open 5 cam, Kang. silakan.
Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Siapa yang melakukan hukum Taurat, siapa yang mengajarkan hukum-hukum Taurat, segala hukum yang ada, segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Nah, sekarang Paulus mengatakan apa? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu nggak ada, kata dia. Nggak ada. Nggak ada, kata dia. Kata Yesus, kebenaran itu di hukum Taurat. Makanya dikatakan, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan selamat. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan tak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu tak ada. Bahkan dikatakan kamu lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Wow. Makanya Kristen ini bingung nantinya kalau ditanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kalau mereka mengatakan ada, sia-sia penyaliban. Kalau mereka mengatakan tidak ada, Yesus mengatakan orang masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Pening kepalanya, pening langsung. Mutar-mutar dia, mutar-mutar. Berarti yang diikuti mereka ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Iya, itu. Tetapi mulut mereka masih mengatakan ada loh kebenaran, tapi perbuatannya enggak, tidak melakukan Taurat, kan gitu. Pinplan. Mereka pinplan berarti. Dipikir kita bisa dikibulin gitu, Kang. Sorry ye. Ayo teman-teman Kristen yang berkualitas ya, yang berkualitas dan mau berdiskusi silakan naik ke atas ya. Kalau yang nggak berkualitas kayak si Gigit itu di bawah aja. Yuk silakan. Open cam ya teman-teman ya, open cam. Ayo teman-teman moderator dinaikin lagi teman-teman Kristennya. Banyak itu di bawah itu numpuk itu. Moderator kerja, moderator. Oten Baji Blongor ya. Ayatnya sendiri dibantah sama mereka. Ayo masih siang nih. Masa 2000 orang gak ada OTEN? Atau waduh bahaya. Ada banyak, cuma pertanyaannya ini bahaya di atas ini. pada takut. Kayak pendeta tadi, baru juga gurunda naik langsung gemetaran. Apa kitanya kan? Kenapa kau undang Zuma? Siapa yang nyuruh Juma naik? Siapa yang nyuruh Bang Juma naik? Saya, kata saya. Ngapain dinaikin? Kabur langsung. Masalah generasi. Kenapa kau naikkan katanya? Lucu aja. Ikutan. Padahal saya udah ngasih semangat dia, Gurunda. Kata saya kan, Bang Juma ini hanya jemaat biasa. Anda kan pendeta, masa takut sama jemaat biasa? Ngapain dinaikin? Langsung kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal seru itu awalnya itu, aduh. LPH, Barakallah. Masya Allah. Yang di YouTube juga terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ada Rita Johan, ada Masumali Royce, Kasmir Ritonga, Kamal, Meme, Abu, Diko, Mansurender, Al 69. Thank you, Barakallah Fik. Halo, selamat malam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah.
Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ya, cuma ini mau disampaikan cuma gimana ya Mas? Kalau orang tua sih, kalau mau gimana? Oh, bentar Bang. Ini room diskusi ya Bang ya. Jadi kalau urusan-urusan pribadi atau ini mending di bawah dulu ya Bang ya. Ini room diskusi, room debat lintas agama ya Bang ya. Mohon maaf, saya turunkan. Ya, buat teman-teman Kristen aja yang naik ya. Ini mau diskusi kita, mau debat kita. Kalau untuk sesama Muslim nanti aja. Dipilihin teman-teman moderator ya. Ya, Naldi. Selamat malam Naldi. Halo. Malam. Muslim apa Kristen Bang? Shalom. Naldi. Ya, Kristen Bang. ya Kristen Bang. Nah ini temanya Bang. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Anda boleh open cam, silakan Bang. Belum Gak bisa. bisa Bang, open cam. Oh, pengikutnya berapa ekor itu? Baru dikit ya. 0. Pengikut kita 0. Ya temanya ini Bang Andi. Oh ini bahas Galatia pasti ini ya. Adakah kebenaran di dalam Taurat Bang? Bukan Iya saya Galatia. tahu ini bahas kitab Galatia kan. Dijelasin aja Bang, ada nggak kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Itu maksudnya selain menjalankan Taurat kita juga harus mengimani Yesus Bang. Gimana cerita itu? Iya, Pintar. karena itu kan ada tanda komanya Bang. Apakah menurut Taurat itu boleh membunuh Yesus? Menurut Taurat? Menurut Taurat. Menurut Taurat itu kalau secara ramalan memang harus terjadi Bang. Enggak, boleh tidak membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Kalau secara hukum tidak boleh membunuh Bang. Enggak boleh, berarti enggak ada hubungannya. Memang itu dua hal yang terpisah. Yesusnya mengatakan untuk masuk surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya untuk masuk surga, kata Yesus. Jadi itu bertentangan. Sementara untuk nyebrang kepada konsep Kristen, keselamatan di agama Kristen harus melanggar hukum Taurat dulu. Apa itu? Membunuh Yesus. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut kebenaran Taurat boleh membunuh Yesus? Hukum Taurat itu kalau ramalan sama hukum Taurat itu beda Bang. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Yang disebut hukum Taurat itu adalah semua yang ada di dalam hukum Taurat. Semua yang ada dalam kitab Taurat. Tidak ada Iya, 10-10-an. Kitab dan hukum beda Bang. Hukum kan kita pun tahu lah hukum. Arti kata hukum. Taurat Berarti- itu adalah hukum. Torah itu artinya hukum. Beda Bang. Ramalan sama hukum itu beda Bang. Kok ramalan pula dibahas? Jadi menurut hukum Taurat, saudara, menurut hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Hancurkan dulu kemudian Taurat ini, baru boleh bunuh Yesus. Kalau selama ada hukum Taurat membunuh Yesus, maka itu melanggar hukum Taurat. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk selamat. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Anda harus memilih di antara dua ini. Kalau ada kebenaran, lepaskan kematian Kristus. Tapi kalau Anda menerima upah dari kematian Kristus, Anda harus lepaskan hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Begitu, Bung.
Gimana? Mana Iya, yang Anda betul. pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda berpijak kepada kematian Kristus. Mana yang betul? Ya, kalau menurut saya hukum Taurat itu ada 10 bang. Nah, ada nggak kebenaran di hukum Taurat? Kalau itu ada bang. Nah, berarti sia-sia kematian Kristus. Gagal Kristen kalau begitu. Kristen gulung tikar. Ya abang salah pengertian apa yang dibilang Paulus itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Sebagian juga bisa untuk yang di luar Yahudi. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi itu di mana? Karena Yesus sudah datang bang. Lah, kok ya di Yesus? Masalahnya bukan itu. Ada tidak di dalam hukum Taurat itu dituliskan Ya. bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Ada nggak? Memang tidak ada, cuman Tidak karena ada. iya, Tidak cuman ada. gini bang, karena sudah ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang kafir atau orang non Yahudi, jadi berlaku juga jadinya untuk orang-orang non Yahudi karena Yesus sudah datang bang. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tadi sebelum saudara saya ini naik, saudara Kristen kita atas nama Jordan itu menunjukkan data di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 bahwa hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, Bani Indonesia, bukan. Nah, kalau begitu adanya, ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa hubungannya dengan Anda kebenaran itu? Oke, kalau gitu, Mending Anda terima kematian Yesus. Gini bang, abang bilang Taurat itu untuk Yahudi kan? Iya, betul. Kenapa Islam mengikuti apa yang apa Yahudi? Apa yang kami ikut? Kami tidak mengikuti hukum Taurat. Berarti ya saya masuk ke pembahasan abang itu hukum Taurat untuk Yahudi. Ya Ya emang. seperti tradisi Yahudi, Islam mengikuti sunat. Lah itu karena Puasa. ada perintah juga di dalam agama kami. Iya itu. Berarti kenapa Islam tetapi mengikuti? Berarti kan itu untuk Yahudi. kan Perintah itu di dia. dalam perintah agama kami. Perintah kami yang ada dalam ibadah kami itu perintah dari agama kami sendiri. Kebetulan aja sama. Karena memang berasal dari Tuhan yang sama. Sekarang yang jadi permasalahan adalah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab saudara, dalam agama saudara? Terus kemudian, kenapa Anda bingung berada di antara keduanya? Antara hukum Taurat dan kematian Kristus. Bukankah kematian Kristus ini hadiah dari sivilisasi untuk kalian orang Kristen? Coba. Itu juga bang, kalau memang untuk orang Yahudi pun kenapa orang Arab ikut juga kan itu dia. Kalau untuk orang Yahudi Perintahnya jelas kepada kami. Nabi Muhammad SAW junjungan kami mengajarkan kepada kami untuk bersunat, bukan meniru-niru kepada bangsa Yahudi. Tapi ada kaidah yang mengatur dalam agama kami. Nah sekarang adakah umat Islam mengatakan bahwasanya kami mengikuti sunnah dari orang-orang Yahudi? Kan nggak ada. Kami hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Nasrani. Abraham itu adalah bapak dari sebagian besar nabi-nabi, termasuk nabi kami. Bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu perlu Anda pahami. Jadi ketika umat Islam itu punya hukum, punya syariat, yaitu hukum yang mengikat umat Islam itu sendiri, bukan berasal dari jiplakan hasil penyelidikan terkait kitabnya orang Yahudi atau mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu menempelkan di kitab suci kami. Itu enggak disifati Quran seperti itu. Begitu saudara. Jadi bukan di situ poin permasalahannya sekarang. Poin permasalahannya sekarang adalah Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Taurat itu adalah petunjuk. Di dalamnya ada cahaya dari kegelapan untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Silakan. Itu maksudnya Bang, ya jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Dia itu maksudnya gimana ya? Dia kayak gimana ya? Dia kayak menjelaskan gitu Bang. Dia maksudnya bukan bilang hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, tapi dia cuman menyambung kata begitu Bang. Loh, kata Paulus sendiri tidak ada kebenaran. Berulang Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Apa kata beliau di sana? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Itu dalil Bang. Jadi pada dasarnya kemudian orang-orang di luar Yahudi mengatakan EGP. Ngapain kami beragama mengikuti ajaran orang Yahudi? Andai saja mereka mau mengikuti ajaran Yahudi, dari sejak mereka kemudian hidup berdampingan Yahudi, mereka sudah melakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Herodes tetap aja menjadi orang penyembah politeisme. Iya kan? Prajurit-prajurit Romawi tetap saja pengikut politeisme, menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, ketika Paulus datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, apakah Paulus mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi? Itu dulu. Iya. Betul. Apakah mengajarkan? Betul. Kepada orang. Di mana Paulus mengajarkan? Iya, di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Di mana? Surat-surat Roma Bang. Itu untuk justru surat-surat Paulus itu membantah hukum Taurat, bukan mengajarkan orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu melakukan hukum Taurat. Makan babi dibolehkan oleh Paulus, merubah sabat dibolehkan oleh Paulus, menyembah Yesus, mengibadahi Yesus diperbolehkan oleh Paulus, tidak bersunat diperintahkan oleh Paulus, ibadah minggu menggantikan hari Sabat dibolehkan oleh Paulus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu bukan Taurat. Kalian sekarang ini malu mengakui itu, bahwa kalian itu bukan lagi penganut Taurat. Malu seakan-akan kalian itu juga penganut Taurat, padahal kan kalian bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Nah iya, maka hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Maka sekali kemudian Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ya sudah selesai, katakan tidak ada. Karena kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, toh hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang ada kebenaran itu hanya pada kematian Kristus. Nah, itu baru betul Kristen yang paten. Kristen paten itu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lah memang pernah kalian hidup di hukum Taurat? Kan nggak pernah. Kami hanya hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu? Percaya kepada kematian Kristus, bangkit pada hari ketiga, maka masuk surga. Itu yang iman kalian. Kenapa diambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ditempelkan di agama kalian, di kitab kalian? Supaya tidak dianggap sepenuhnya pagan dari Roma. Supaya sedikit orang bisa, oh ternyata Kristen ini juga dari Yahudi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya Paulus mematahkan itu. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3, nomor 22, 23, dan sampai ke 29. Paulus itu sudah menekankan bahwa kita tidak hidup lagi, orang Kristen itu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan kepada Tuhan.
dengan percaya kepada Kristus. Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Itu teman. Jadi jangan lagi mengatakan ada kebenaran di Taurat. Memang tujuannya memang hanya kepada Yesus, Bang. Pusatnya hanya kepada Yesus karena begitu. Begitu dong. Kalian harus mengakui itu bahwa tidak ada kebenaran dalam Taurat, itu nggak ada. Tidak ada kebenaran. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda melakukan hukum Taurat pun Anda tidak dibenarkan. Maksudnya tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Meski kamu melakukan, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Itu intinya. Benar nggak? Halo Bang, selamat malam. Ya betul Bang, betul. Nah itu yang betul. Nah ini baru Kristen top. Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Percuma dong dia mati kalau Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat. Begitu saudaraku. Bang, Ya. Bukan itu maksudku Bang. Ya, malam. Yuk. Ya, silakan Bang, Bang boleh nanya nih? Amek. Silakan Bang Amek. Iya. Boleh nanya nggak nih Bang? Halo Bang. Ini temanya ini Bang Amek, adakah kebenaran di dalam Taurat? Temanya itu, jangan lari dari tema. Oh, maaf Bang kalau itu. Kalau dari Taurat nggak tahu tuh Bang masalah hukum itu Bang. Nggak tahu? Nggak. Ya kalau nggak tahu ya udah di bawah aja ya Bang. Kita mau diskusi di sini. Oke. Ya Renata, selamat malam Renata. Dibuka mute-nya. Renata, dibuka mute-nya Renata. Saya turunkan ya Renata ya. Ya Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Malam, cuma Belum bisa buka kamera ya Bang Doni ya? belum bisa. Ya temanya ini Bang Doni, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan jawab. Nggak ada. Nah itu baru betul. Berarti nggak ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti Yesus sudah melakukan kebohongan kepada orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan bahwa di dalam Matius 5 nomor 19, engkau akan masuk ke dalam surga bila mana engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu kepada orang lain. Berarti Yesus ini berbohong. Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus. Berarti Yesus ini pembohong, kan gitu. Ini baru Kristen top. Nah kenapa Kristen masih menggunakan Kristus? Karena sebenarnya yang digunakan Kristus itu bukan anak Maria pengajar Taurat, bukan, tapi Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Nah ini baru Kristen. Tunggu dulu, aku tarik dulu sedikit. Ini baru Pertanyaan Kristen top. Nah, pertanyaan abang ini menjebak ini. Menjebak. Kok menjebak? Iya, pertanyaan abang menjebak. Bukan menjebak, membuka cakrawala berpikir Anda. Anda harus menerima satu di antara dua ini, antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Bagaimana mungkin Anda bisa Saya tidak menggabungkan? akan menerima. Kalau saya menerima, kena jebakan, itu dia. Menjebak pertanyaan ini. Sekarang ini bukan jebakan, ini untuk mengajak Anda sadar. Menjebak pertanyaan ini. Bagaimana mungkin Anda berada di antara kedua masalah problematika yang sangat ruwet, sementara dua-duanya adalah hal yang terpisah dan berbeda. Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 19. Itu ucapan Yesus, bukan? Ya, ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kamu melakukan hukum Taurat,
dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, apa kata Paulus? Ngapain kau melakukan? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus berbohong. Yang benar itu adalah kamu percaya kematian Kristus, selesai permasalahan. Maka kau akan masuk dalam surga karena dosa-dosamu ditebus. Itu baru betul. Menurut pandangan Paulus. Kalau saya Kristen saya bang, enggak, pusat saya cuma mengikuti Yesus saja, bukan. Nah itu kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda mengikuti hukum Taurat. Berarti Anda adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yahudi? Bukan seperti harus bersunat apa. Mengikuti itu pertanyaan sama dia berharap sama dia gitu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah, terhina, alias neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Mana yang betul ini? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda harus melepaskan Yesus. Kalau Anda kemudian menerima Yesus Kristus yang mati di atas tiang salib, Anda harus melepaskan Taurat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Romawi melakukan hukum Taurat? Tidak. Nah, tidak. Hanya orang di Indonesia ini yang ya kelihatannya masih melakukan Taurat. Padahal itu hanya trik untuk menipu karena malu kepada umat Islam biar tidak dianggap sepenuhnya berasal dari agama penjajah. Mana yang kamu lakukan? Sekarang begini, saudara. Perjanjian bang, sunat. Iya, betul. Perjanjian, itu hukum Tuhan. Kalau nggak salah antara biar membedakan mana Yahudi mana yang bukan bangsa Yahudi itu. Kalau nggak salah itu keturunan Ishak. Abraham dan kalau nggak salah Ishak. Keturunan Abraham. Iya. Ishak itu nanti sunat belakangan setelah banyak orang bersunat baru dia. Yang pertama dan yang kedua bersunat itu adalah Ismail. Ismail yang bersunat. Nah, jadi kembali lagi kepada tema kita bahwasanya Halo bang. ketika Anda mengakui bahwa ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau itu sih saya nggak terlalu mengikuti apa yang dibilang Paulus, karena kan Paulus kan cuman manusia biasa kan, itu dia. Nah sekarang mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau menurut saya sunat itu bukan hukum bang. Itu cara Tuhan membedakan antara Yahudi dan bukan orang non-Yahudi bang. Sekali lagi, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau saya pilih, dua-duanya bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu di antara keduanya. Kalau abang dulu saya tanya, abang pilih misalnya besoklah contohnya Yesus turun ke dunia ini. Nah, abang pilih Muhammad atau Yesus? Contohnya Yesus itu. Jelas. Misalnya dulu Yesus itu benar. Saya pilih Nabi abang Muhammad. masih pilih Muhammad gitu? Ya, pasti dong. Pasti. Ya, pasti. Oh. Padahal kan di kitab abang kan dijelaskan yang turun itu Yesus nanti. Ya, walaupun berbeda cerita kan itu dia. Dia turun untuk menghakimi orang Kristen. Bukan. Lah, nah itu dia berbeda cerita.
Baca Berbeda Matius cerita. 7, baca Matius 7 nomor 22, nomor 23. Yang dihakimi itu Kristen. Bukan Islam yang dihakimi. Itu menurut saya cerita seperti itu menyudutkan ya. Karena masih banyak agama-agama Tertulis. yang apa lari dari jauh Tertulis begitu. di Bible. Tertulis di Bible. Ayatnya mana bang? Matius 7 nomor 22, 23. Coba Anda baca. Kalau saya jujur aja HP saya cuma satu nih. Nah, itu dia masalahnya di situ. Ya, jadi gimana Bang Nandi? Ya, halo Bang Doni. Iya, saya mau tanya ini orang zaman dulu gimana sunatnya? Pakai apa gitu? Mungkin pakai ini, Bang, pakai blender. Kemungkinan. Atau bisa jadi kipas angin. Mungkin dia bingung, Gurunda, Tuhannya disunat pakai apa mungkin. Iya, iya, Ya, iya. ya, Bang Doni ya. Ke- Iya. Jadi gitu ya, Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah Pakai padang. apakah menggunakan pola agama kebenaran ada dalam hukum Taurat, berarti Anda menjadi Judaism, atau kebenaran itu ada pada kematian Kristus, maka Anda menjadi Kristen. Gitu. Oke, Kang? Ya, mungkin begitu ya Bang Naldi. Seperti itu ya Bang Naldi, Bang Doni. Jadi Anda mengikuti Paulus ya, jangan mengikuti Taurat, harus mengikuti PB. Ya, Mbak Renata, selamat malam Renata. Selamat malam bang. Dengar? Gak ada masalah jaringan lagi. Nggak ada masalah. Dengar. Cuma masalahnya, abang masalah namanya jaringan. Renata, fotonya cewek, suaranya cowok. Ya, Ya, silakan Bang. biasa itu. Temanya ini nih. Kebenaran dalam Taurat ya. Taurat Ya. itu kan memang untuk orang Israel sebelum Yesus datang. Ya kebenarannya untuk orang Israel. Memang itu 10 hukum Taurat tuh memang perintah utama manusia. Karena belum mengenal Yesus. Dan Israel pun belum dijajah sama orang Roma. Apa itu belum jelas juga, Bang Juma? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, jelas ada dong. 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku sampai sekarang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kok sia-sia? Kematian Yesus itu untuk menunjukkan pada dunia bahwasanya dia taat sampai mati. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Nggak bisa, Pak. Saya nggak ada pegang hati. Bapak aja yang cerita. Galatia Soalnya 2. saya udah berapa kali ayat-ayat yang dari Bapak sepenggal-sepenggal. Saya baca kemudian cari data itu lebih detail jelasnya. Ini Galatia saya bacain 2. Galatia 2:21 ya Gurunda. Jelasnya. Aku Silakan. tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab Ya. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Jeder. Bukan Yesus, Akang. Atuh, Kristus, perbaiki Kristus, bacanya. Kristus. Ah, gitu dong. Kristus itu kan banyak, bukan cuma satu. Kalau Aku Yesus tidak cuma menolak kematian Yesus katanya Pak ya, Bang Juma. Iya. Kalau apa tadi? Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada nih, maka sia-sia kematian Kristus. Anda tadi mengatakan bahwa ada kebenaran, berarti sia-sia kematian Kristus. Loh. Cara berpikir seperti apa itu? Sekarang begini Bang, secara tradisi Yudaism, apakah mereka menerima kematian Kristus atau masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Siapa yang Bang Juma maksud yang menerima kematian Yesus? Apakah Yahudi. orang di zaman sebelum Yesus atau sesudah di zaman Yesus? Orang sekarang orang Yahudi keturunan Yishak.
apakah mereka menerima kematian Kristus atau mereka masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Iya. Hmm. Kenapa dia nggak menerima kematian Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan bahwasanya Karena mereka menganggap Taurat itu kebenaran, makanya mereka tidak menjadi Kristen, menerima kematian Kristus. Jangan jadi serigala berbulu domba ente, Bang. Anda menerima hukum Taurat, tapi Anda juga percaya kepada kematian Kristus. Itu serigala berbulu domba. Yang namanya domba, Bang, tidak menerima kematian Kristus. Mereka masih menjalankan hukum Taurat. Yesus itu mengajarkan langsung macam mana cara menjalankan hukum Taurat yang benar. Karena di zaman sebelum Yesus banyak orang yang belum mengerti Taurat. Banyak orang yang mengatasnamakan Taurat tapi tidak melakukannya, hanya di kata-kata. Berarti kebenaran ada di hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti perintah loh, Bang. Tapi yang menjalankannya berarti ada kebenaran. Yesus yang menjalankan yang benar. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah, Bang. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya ada dong. Itu kan Menurut perintah, hukum Bang. Taurat, menurut hukum Taurat yang bacakan ada. hukum Taurat, Bang, ya, 10 hukum Taurat. Sabar dulu. Menurut hukum Taurat yang ada, yang Anda maksud ini, bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Memangnya yang bunuh Yesus memangnya orang suci? Menurut hukum Taurat yang kata Anda itu masih ada kebenaran di dalamnya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bunuh Yesus itu mengikut iblis, Bang. Saya tidak tanya siapa yang membunuh Yesus. Menurut hukum Taurat yang masih Iblis, ada, Bang. menurut saudara yang adalah kebenaran, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Kalau membunuh itu udah jelas hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ya memang nggak boleh lah, kan udah dibilang jangan membunuh. Berarti hukum Taurat tidak membenarkan kematian Kristus. Loh, jangankan Yesus, Bang, manusia aja nggak bisa dibunuh, udah dibilang nggak boleh membunuh, Bang. Saya ulang lagi. Berarti menurut kebenaran Taurat itu tidak boleh membunuh Kristus, betul? Abang pun nggak bisa dibunuh di situ, Bang. Itu 10 Kok jadi Taurat, saya itu perintah ke-6, Bang. Ini ular tua ini. Lidah Anda terlalu panjang, melilit kemana-mana. Pertanyaan Jangan saya. membunuh Yesus, Bang. Membunuh abang pun nggak bisa. Jangan ke yang lain. Aku nggak tanya yang lain. Simple aja. Menurut kebenaran hukum Taurat, loh, Bang. menurut kebenaran hukum Taurat, boleh nggak membunuh Kristus? Jangan membunuh, itu sudah jelas. Boleh tidak membunuh Kristus? Tidak boleh, karena memang itu Tidak hukum boleh. Taurat. Udah selesai. Iya. Tidak boleh membunuh Kristus. Kan memang Berarti kalau Anda masih menerima kebenaran dari hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus, karena kematian Kristus itu adalah hal yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Bang, saya mau nanya, boleh Bang? Tunggu dulu, saudara Renata macam apa itu? Lah, kan tidak boleh membunuh, kan tidak boleh membunuh Kristus menurut hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat kemudian melarang membunuh Kristus, lalu Kristus ini dibunuh, ya sia-sia kematiannya. Karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, berarti mana yang betul? Boleh membunuh Yesus atau tidak boleh membunuh Yesus? Emang nggak boleh. Tidak boleh. Cuma kenapa fungsinya kemarin kematian Yesus? Tidak boleh. Maka ketika Fungsinya Kristus, kematian Yesus itu apa? apa fungsinya? Apa fungsinya? Iya. Fungsinya kan orang mengerti cara taat sama Tuhan itu. Fungsinya? Firman Tuhan Tidak itu sampai boleh. mati kita harus taat. Kan tidak boleh membunuh Kristus. Apapun fungsinya kan tidak boleh. Membunuh abang pun nggak boleh, Bang. Nah, apalagi membunuh Kristus. Berarti nggak boleh. Ngapain dibunuh? Ngapain dibunuh? Hal yang itu sudah siapa? dilarang. Yang ngerjakan membunuh itu siapa, Bang? Yang ngerjakan membunuh itu siapa? Iblis. Taunya, Bang. Nah, terus kenapa Anda menerima hadiah dari perbuatan dari iblis? Hukum Taurat untuk iblis, Bang? Nah, Apakah berlaku hukum Taurat? Kenapa kemudian Anda menerima? Kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Loh, yang ngerjakan iblis itu siapa? Lah,
yang digantung di leher kalian itu tanda salib, yang di rumah ibadah kalian itu menaranya tanda salib, di rumah-rumah kalian ada tanda salib, itu artinya Anda menerima hadiah dari iblis. Oh, Bang, kenapa